back di segmen Foodit Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Untuk di sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor telekomunikasi, PT Linknet Tbk atau dengan kode emiten Link yang telah listing di Bursa Efek Indonesia sejak Juni 2014. Nah, di mana harga IPO-nya di saat itu adalah Rp1.600 per lembar saham. Nah, sebelum kita lanjut membahas Link, kita cek dulu nih pada perdagangan hari ini harga Link ditutup di harga berapa. Ya, untuk Link sendiri hari ini ditutup di harga Rp2.160 atau naik 10 poin atau naik 0,47%. Untuk saham beredarnya berada di 2,86 miliar lembar dan market cap-nya berada di 6,18 triliun rupiah. Nah, lalu seperti apa nih bisnis dari Link? Kita bisa lihat di samping saya. Jadi Link ini menyediakan koneksi cepat atau broadband dan juga ada home entertain solution yang biasa digunakan untuk pelanggan perumahan dan juga ada ICT solution yang biasa untuk bisnis untuk para pelanggan enterprise. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas dari pertumbuhan laba Link. Ya, di sini di samping saya ada pertumbuhan laba tahunan dari Link dari tahun 2017 hingga 2022. Kalau kita lihat nih secara laba memang naik turunnya ini fluktuatif ya. Kita lihat dari laba bersih tahun 2017 ini 1 triliun. Lalu di 2018 turun menjadi 789 miliar. Dan di tahun 2019 naik. Lalu di 2020 naik lagi dan turun lagi di 2021 hingga 2022. Nah, kalau kita lihat pada laporan terakhir di tahun 2022 yaitu kita sandingkan dengan tahun 2021 ya, di mana labanya ini turun sekitar 70%. Yang sebelumnya 885 miliar rupiah menjadi 241 miliar rupiah saja. Nah, efek dari penurunan laba Link ini kalau kita lihat secara pendapatan ini juga menurun ya, dari 4,4 triliun menjadi 4,3 triliun pada tahun 2022. Nah, namun untuk pendapatan ini turun, tapi justru beban Link ini justru malah naik. Kalau kita lihat secara beban pokoknya ini naik ya, dari 963 miliar menjadi 996 miliar rupiah. Jadi secara laba kotor ini menurun yang sebelumnya 3,5 triliun menjadi 3,3 triliun rupiah. Dan di sini juga secara laba usahanya menurun. Yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar 1,3 triliun rupiah menjadi 612 miliar rupiah saja. Ini juga berasal dari meningkatnya beban-beban usaha pada Link yang memang masih menggerus laba dari Link. Nah, ini masih menjadi PR nih untuk perseroan agar bisa mengefisiensikan biaya-biaya tersebut. Kita juga bisa melihat dari pinjaman jangka pendek Link. Ya, di sini ada hutang jangka pendek dari Link ya. Kalau kita lihat di tahun 2021 dan tahun 2022 ini naik justru hutangnya. Yang sebelumnya 496 miliar menjadi 3,1 triliun rupiah. Kalau kita lihat pada tahun 2022 ini memang Link sudah melunasi hutang dari Bank CIMB Niaga yaitu sebesar 500 miliar. Lalu menambah hutangnya kepada 3 bank. Bank yang pertama adalah Bank MUFG senilai 1,5 triliun rupiah. Lalu juga ada Citibank sebesar 1 triliun rupiah. Dan yang terakhir ada Deutsche Bank sebesar 575 miliar rupiah. Sehingga nih hutangnya bertambah. Nah, hutang ini nantinya memang akan digunakan juga untuk kegiatan usaha ya. Jadi hutangnya ini berupa seperti fasilitas kredit bank. Nah, kita juga bisa melihat kompetitor dari Link. Ya, di sini ada kompetitornya dari Link yaitu Excel dan juga Indosat atau ISAT. Kalau kita lihat secara PBV atau price book value-nya di sini memang ISAT yang paling mahal ya, berada di PBV 2,01. Tapi kalau kita lihat secara rata-rata memang harga saham atau PBV dari Link, Excel dan juga ISAT sudah di atas 1, jadi memang semua bisa terbilang mahal. Lalu secara sektoral atau price earning ratio pernya kita bisa lihat di sini yang paling murah adalah ISAT atau Indosat di 12,08. Jadi untuk per di sektor telekomunikasi bisa terbilang murah kalau di bawah per 18 sehingga ISAT di sini yang paling murah dibandingkan dengan Link dan juga Excel. Lalu secara net profit margin atau menghasilkan laba bersihnya di sini kita bisa lihat ISAT yang paling baik ya berada di 10,10%. Lalu disusul oleh Link di 5,51% dan juga Excel di 3,81%. Nah, seperti apa nih prospek bisnis dari Link? Ya, di sini yang pertama
Link akan menyiapkan belanja modal senilai 2,2 triliun pada tahun 2023 untuk memperluas jaringannya di Indonesia. Jadinya nanti belanja modal atau capex senilai 2,2 triliun ini akan digunakan untuk ekspansi membidik home pass sebanyak 3,4 juta yang dimana sebelumnya adalah sebanyak 3 juta pada Juli 2022. Lalu yang kedua, kehadiran layanan konektivitas andal dan ICT solution dari Link Net Enterprise berupa FSAT, fiber optik, dan wireless yang akan menjadi solusi untuk membantu industri energi dan juga resources. Jadi di mana nanti Link nih akan memperluas jaringannya dengan ICT solution ini. Kalau kita ketahui biasanya bisnis atau tempat bisnis dari sektor industri dari energi dan resources ini biasanya berada di tempat-tempat yang jauh atau terpencil ya. Nah nantinya juga nih Link akan membantu dari sektor energi dan juga resources atau sumber daya di mana mereka bisa menjangkau komunikasi ataupun internetnya secara lebih cepat dan juga lebih luas dengan ICT solution yang dimiliki oleh Link. Nah, ini juga nantinya akan menjadi salah satu ekspansi dari Link di tahun 2023. Nah, kira-kira Link ini masih layak dikoleksi atau tidak? Ya, kita bisa melihat bahwa penurunan kinerja Link ini masih terjadi ya di tahun 2022, di mana tadi pendapatannya turun sekitar 2%, lalu labanya anjlok sekitar 70% atau sudah lebih dari setengahnya nih. Nah, jadi memang mungkin untuk saat ini Link belum cukup menarik ya, karena secara kinerja masih menurun di tahun 2022. Nah, kita bisa melihat hasil dari ekspansi di tahun 2023, apakah Link ini akan berhasil membidik laba lebih besar daripada periode sebelumnya atau kembali mengalami penurunan kinerja. Kita tunggu saja pada hasil kuartal 1 2023 nanti. Untuk saat ini memang Link belum cukup menarik. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di segmen Fundit hari ini. Saya kembalikan ke Syaf.